Terima kasih, Adi. Selamat pagi semua. Masih ingat beberapa hari yang lalu komentar Matteo Draghi sedikit terkesan lempar bola yang menyampaikan statement dari para ekonom serta analis bahwasanya ada saran dari eh, analis untuk ECB mengambil tindakan kebijakan moneter. Nah, eh, apa yang terjadi dengan situasi yang lampau dengan masa sekarang saat ini? Kemarin Charles, wakil presiden ECB ya, memberikan sebuah statement lagi bahwasanya ECB akan melakukan kebijakan longgar stimulus di bulan Juni. Nah, saya melihat reaksi setiap kali ada reaksi sorry, ada statement dari petinggi bank sentral mengenai kebijakan stimulus, yang bereaksi sangat fluktuatif adalah indeks saham. Sekali lagi, ada sebuah respon positif terhadap berita stimulus yang akan dilonggarkan. Artinya, para investor dan traders melihat likuiditas akan tetap berlanjut cair dari Dewan Petinggi Bank Sentral untuk mensuplai uang di pasar. Nah, yang terjadi adalah statement itu menyebabkan orang bereaksi melakukan aksi buy, ya, aksi beli di pasar saham, sehingga indeks sahamnya terjadi apresiasi lonjakan. Ini Dow Jones ini melompat lagi naik ke 16673. Kemudian S&P juga bereaksi positif naik ke 1895. Kemudian Nasdaq juga candlestick daily-nya juga ini melakukan kenaikan. Kemudian spekulasi stimulus ECB juga direspon positif dari Nikkei yang melonjak tinggi. Nah, satu hal yang harus kita cermati bahwasanya ada hukum stimulus akan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan dan pergerakan indeks saham. Sedangkan analis semua memperkirakan saatnya Bank Sentral harus menaikkan tingkat suku bunga. Nah, teman-teman, sekali lagi, saya mau menyampaikan sebuah wawasan, cepat atau lambat, petinggi Bank Sentral akan menaikkan suku bunga, cepat atau lambat ya. Eh, ini adalah reaksi sesaat dari kenaikan indeks saham yang menyebabkan apresiasi para investor pasar modal. Ini beritanya positif. Kalau kita lihat di beberapa media elektronik dan internet, semua beritanya positif untuk investasi di stok untuk sementara ini. Nah, yang saya khawatirkan ada beberapa formasi yang ada berbeda di sini. Nah, untuk Dow Jones sendiri ini sudah di atas level resisten 16.500, lagi terapresiasi. Apakah ini sifatnya prematur atau continuous? Kita butuh data penutupan closing monthly untuk di bulan Mei ini. Nah, kemudian untuk di S&P sendiri masih di kisaran resisten 1895. Saya juga masih melihat data COT masih belum begitu banyak volume yang mendukung untuk kenaikan S&P. Sedang untuk di Nasdaq sendiri, formasi candlestick-nya masih dalam rentang harga previous high sepanjang sejarah di angka 3.700-an, dan di antara 3.400 ini untuk Nasdaq sendiri belum menyentuh di level resisten kembali. Nah, untuk di Nikkei, kondisi market juga masih dalam rentang harga 14.500 dan di angka 14.000. Nah, lebih detail kita akan melihat reaksi market di pasar uang dan di komoditi. Saya akan mulai dulu dari Nikkei. Terlihat jelas ya untuk di Nikkei pun di time frame daily untuk channel regresi linear dari uh, dua resisten dan
dua support yang kita hubungkan, ini channelnya masih mengalami downtrend. Sehingga skenario untuk market Nikkei kali ini, kita harus penempatan posisi sell limit di 14.800 di areal channel yang terbentuk ini dengan batasan stop loss di area 15.150. Nah, ini skenario untuk Nikkei sendiri. Walaupun ada spekulasi stimulus ECB di bulan Juni nanti, namun saya lebih cenderung untuk memperhatikan skor di ECB. ECB akan menaikkan tingkat suku bunga di bulan Juni. Taktis hal itu akan menyebabkan indeks saham kembali anjlok. Ya, jadi reaksi saat ini masih terjadi korelasi menyebabkan indeks saham lainnya mengalami kenaikan apresiasi. Kita harus melihat resisten strongnya di channel up, di up channelnya ini untuk posisi skenario penempatan posisi kembali sell ya, sell kembali dan sell kembali nanti di indeks. Oke, untuk di Hang Seng oke, sudah connect untuk Hang Seng. Sudah break channel ya. Sudah break channel trennya penurunan kemarin. Namun di time frame daily ya, apa yang saya gambarkan trennya yang lalu, kita ambil body to body. Oke. Nah, breakout di areal yang kita tandai seperti ini. Kemudian market terkoreksi dari level Fibonacci zona 61,8 ini rekomendasi untuk buyback di areal trendline ya. Artinya begitu market terapresiasi naik begini, kemudian market terkoreksi down ke area trendline, posisi rekomendasi kita buy dan stop lossnya di support. Nah, yang terjadi saya melihat ada pattern yang pernah saya gambarkan di area ini. Nah, ini adalah pattern yang saya gambar sebelumnya. Yang menjadi rentang harga pada pola berikutnya. Jadi untuk target Hang Seng dengan adanya apresiasi spekulasi ECB, stimulus di bulan Juni, kalaupun untuk Hang Seng mengalami kenaikan, target range areanya dari analisa historical ini tidak melebihi level 22.500. Oleh karena itu rekomendasi untuk short term trader ya di area 22.500 ini adalah rekomendasi level untuk sell limit ya, short sell di sini dengan penempatan stop loss di 23.000 tepat ya, 23.000 pas untuk risk point di Hang Seng. Ya, kurang lebih jaraknya level 500 poin untuk satu lot di Hang Seng. Pak Dwi, sebelum saya lanjut ke mata uang, untuk di indeks saham barangkali ada komentar. Enggak, soalnya di Hang Seng ini sangat atraktif ya. Kalau dikasih 500 poin lumayan juga Pak kalau di maju level. Oke, silakan Pak Baji. Oke, berarti kembali lagi poin pertama briefing di pagi hari ini. Yang pertama adalah spekulasi stimulus ECB akan merespon positif terhadap indeks saham. Oleh karena itu akan ada apresiasi pergerakan saham dalam rentang short term. Namun sekali lagi untuk lebih lanjut
middle term sampai di long term. Biasanya kebiasaan market di tengah semester kedua, masuk semester kedua akan ada koreksi besar setiap kali apresiasi. Nah, dengan adanya historical kejadian seperti itu, kemudian sudah 5 tahun ECB mempertahankan suku bunga ini rendah, kemudian apresiasi euro yang sudah mencapai lebih dari 9 dan 10 bulan, saya yakin dan percaya setidaknya pun kalaupun ECB tidak naikkan suku bunga, para traders akan mengambil posisi short di mata uang euro untuk antisipasi koreksi besar yang terjadi di bulan Juni atau di masuk semester kedua. Oleh karena itu, jika ketepatan pun nanti suku bunganya akan dinaikkan, maka akan menyebabkan inflasi bergerak naik dan nilai intrinsik mata uang pada saat reaksi pertama mengalami pelemahan dan saham akan mengalami anjlok. Ini akan menyebabkan korelasi indeks saham di Asia, kemudian di Asia Pasifik ini akan terseret juga turun. Jika reaksi saham dari Eropanya juga akan turun di DAX, maka indeks saham secara global juga akan mengalami penurunan. Mari kita lihat dulu di S&P. 1881 untuk S&P. Ya, teman-teman, tahukah Anda bahwasanya di Monex Trader kita bisa melakukan transaksi buy atau sell di indeks saham S&P, indeks saham Dow Jones, indeks saham FTSE. Nah, indeks saham ini bisa kita manfaatkan untuk transaksi PCOP ataupun jangka panjang. Jadi kita bisa melakukan transaksi ya untuk di indeks saham SPC 50 ini. Oke, nah siklus yang terjadi ini polanya adalah barangkali ini pola baru ya Pak Dwi, pola Batman ya. Ini seperti pola Batman ya. Harmonik ya Pak. Ya, harmoniknya. Nah, saya ambil rata-rata. Nah, ini baru saja break ya, break resisten. Nah, ini yang terjadi untuk di indeks saham Nikkei. Dari analisa technical, jika market break level resisten, kemudian kita sudah punya neckline, ya target ekstensi untuk S&P ini tentu target pertama di 1930-an. Nah, dikarenakan spekulasi ECB ini biasanya menunggu kembali statement dari para petinggi ECB itu lagi, biasanya sampai menunggu ada statement dan komentar dari petinggi ECB, ini market akan terapresiasi ya. Terus tidak ada koreksi. Nah, jadi hati-hati teman-teman, mengikuti follow the trend dulu untuk di indeks saham. Ini posisinya buy dulu untuk di indeks saham, termasuk di Nikkei dan di Hang Seng untuk jangka pendek. Namun pada saat touchdown S&P di 161,8 atau di korelasi market naik yang paling jelas adalah S&P ya. Saya selalu menggunakan S&P sebagai barometer pergerakan indeks secara keseluruhan. Sampai di S&P sampai di 1930-an di level 161,8, kita akan lihat dulu cross check korelasi dengan indeks saham lainnya. Jadi untuk saat ini posisinya buy on the spot, tapi untuk penempatan trading plan-nya adalah sell limit di 1931. Ini untuk di indeks saham. Oke. Nah, untuk di Nasdaq juga market sudah mengalami bounce ya, naik. Berarti menunggu kembali statement dari para petinggi bank sentral, penempatan posisi on the spot kita adalah tetap masih long atau beli, buy.
namun nanti di resisten tertentu kita harus menempatkan posisi sell. Nah, dari technical ini Anda boleh mengambil cross antara dua MA ini untuk penempatan buy limit, atau langsung on the spot menghitung market yang terjadi open dari pagi ini sampai sekarang, lihat koreksinya untuk buy lagi. Oke, berarti untuk di Nikkei, di channel tengah inilah penempatan posisi buy limit ya, atau Anda boleh juga melakukan buy on the spot untuk di Nikkei dengan target kenaikan di 14.770-an ya. Sampai di sini, sampai di resisten, wait and see, menunggu candlestick-nya berbentuk spinning top ya. Ini spinning top, ini spinning top. Kita menunggu spinning top di level 14.800-an untuk kembali posisi sell ya. Sudah. Nah, untuk yang saya juga sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke komoditi oil. Masih terjaga level channel oil ya. Kita sudah berkali-kali melakukan penempatan strategi buy limit di middle channel. Ya, sudah tercapai targetnya walaupun untuk short term. Kita masih menunggu bounce untuk minyak ini di atas 101.50 ya. Nah, ini ada MA menunjukkan level di 101.50 sebagai uji lipat resisten ya. Jika market masih dalam rentang area channel ini, maka strategi buy limit juga masih dalam area channel. Nah, untuk stop loss-nya tentu di angka 98. 98.90-an untuk level support sebagai batasan stop loss skenario buy untuk di oil. Oke. Selanjutnya untuk di emas. Sudah ada 3 kali titik ya, 1, 2, 3 channel up-nya juga nih kelihatan, kemudian titik support-nya juga bounce setiap 3 kali. Nah, ada sebuah historical bahwasanya catatan untuk market apa saja setiap 3 kali mantulnya seperti ini reaksinya akan sangat kuat terhadap sentimen market membentuk tren continuous ya. Berarti kalau dia channel 3 kali membentuk support yang menaik begini, sentimen marketnya akan lebih signifikan naik lebih lanjut ya. Sehingga kita dengan kebiasaan seperti ini, confident level kita untuk entry di market ini 80% ya. Kita bisa langsung penempatan posisi strategi on market di open candle hari ini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, open candle hari ini harganya di 1295.53 dengan low-nya baru saja tadi sempat test. Kemarin rentang harganya adalah high to low 1303 dan 1276. Nah, nilai tengah dari rentang harga kemarin ini sebagai penempatan posisi strategi buy limit dengan batasan stop loss adalah di previous support low kemarin di angka 1276 ya. Jadi kita bisa modify begini posisi buy limit, stopnya di 1276. Oke, nah ini adalah skenario untuk emas. Oke, nah ini dia skenario kita untuk emas. Memanfaatkan pergerakan range high dan low kemarin dan mengambil level diskon 50% dari high dan low kemarin untuk re-entry point.
dasar untuk pengambilan posisi buy karena sudah ada consecutive support yang bounce ya 3 kali ini. Ini adalah uh, satu signal bagi seorang trader dengan tingkat confidence level yang baik untuk melihat market continuous up bagi loko atau emas dengan batasan resiko dijaga kurang lebih 1.400 sampai 1.500 dolar per satu lot atau 15 dolar per troy ounce untuk batasan risiko. Nah, ini untuk di emas. Sebelum masuk ke currency, barangkali ya di teman-teman di floor, baik di Medan atau di Bandung ada yang bertanya, silakan Pak. Saya kasih waktu 1 menit untuk discuss dulu. Oke. Dan Pak Dwi bisa kasih satu review sedikit Pak untuk fundamental. Oke, nampaknya fundamental tetap memperhatikan faktor fokus terbesar di Amerika Serikat terhadap masalah inflasi yang akan diumumkan hari Kamis, jadi kebijakan Amerika Serikat. Kemudian saya cukup menarik untuk di emas ini, Pak Poji. Ini ternyata korelasinya cukup positif ke Aussie ya. Nanti mungkin dibahas Aussie lebih dalam karena nampaknya yang bergerak yang cukup berproduktif kemarin itu adalah Euro dan Aussie, Pak. Nah, ini korelasi cukup positif di emas juga hampir sama nih pergerakannya untuk down di 1 jaman. Iya, berarti untuk di Aussie ya. Iya. Nah, kalau di Euro sendiri, candlestick daily-nya ini sudah confirm untuk bearish sepertinya Pak ya. Karena sudah dari range yang kita buat kemarin ya. Dari ini downtrend, majornya adalah downtrend. Ya, ini majornya downtrend. Kemudian market terapresiasi, ini sudah ada level 61,8 dan candlestick daily-nya ini juga 2 kali merah ya. Ini strong banget. Iya, benar. Nah, ada dari technical kita bisa menggunakan template di Napoli. Ya, template di Napoli ini kurang lebih indikatornya banyak, tapi saya adopsi 2MA-nya sebagai acuan cross market yang lebih akurat ya. Jadi 2MA MA3 ini, MA3 Shift 3, Simple Moving Average, kemudian MA25 Shift 5 Simple Moving Average, ini adalah teknik di Napoli yang menggambarkan dengan ilustrasi moving average menunjukkan level koreksi dari Fibonacci-nya. Jadi dengan keadaan situasi seperti ini, strategi yang ditempatkan adalah posisi sell limit di cross-nya ini ya. Jadi di cross-nya ini cross-nya. Nah, ini cross-nya. Jadi kalau kita posisinya sell limit harus tepat di cross yang terakhir. Ya, seperti ini. Berarti level sell limit untuk di euro 1.3830-an. Nah, ini crossingnya ini. Kemudian kita lihat lagi bentuk pattern yang terjadi di euro ini. Kalau dari formasi daily, ini bentuknya double top. Ya, double top. Double top ini signifikansinya sangat tinggi, sehingga continuous target untuk euro kita menghitung dari neckline yang ini. Ya, kemudian kita hitung target ekstensinya. Sehingga penurunan target lebih lanjut untuk di euro itu targetnya adalah di 1.3553 untuk di euro. Jadi masih jauh lagi target euro.
biar lebih hafal kita, angkanya kita genepin aja. 1.35531. Nah, begini. Oke, ini Fibonacci yang saya balik. Kalau kita ambil Fibonacci expansion-nya, ya. Nah, begini. Nah, kurang lebih sama ya. 161 target wave ketiga untuk euro di 13540-an. Nah, ini untuk analisa teknikal menggunakan formasi double top untuk di euro. Nah, yang paling menarik lagi di Swiss pun USD CHF, jika kita lihat dari formasi daily, nah ini dari formasi daily juga double bottom. Nah, untuk presisi harga yang paling tepat kita gunakan dulu body candle atau line chart begini. Kemudian kita hubungkan neckline yang ada di sini. Baru kita lihat formasinya. Kemudian kita lihat estimasi untuk wave ketiga. USD CHF. Nah, target untuk USD CHF ya. Si Cecep ini 0,9050. Nah, ini untuk target CHF ya. Tentunya penempatan strategi market yang baik nah, dengan time frame di 1 jam, di 4 jam, kita melihat crossing pertamanya itu ada di sini. Kemudian ada data lagi moving average 25, shift 5-nya berada di area ini. Nah, teman-teman semua bisa melakukan perhitungan kalkulasi modal yang ada untuk penempatan posisi buy limit di MA25 shift 5 atau di crossing di crossing 2 MA ya tadi di angka ini. Ya, kurang lebih demikian untuk di currency. Formasi yang terbentuk di USD CHF itu double bottom, continuous break pattern di 0,8920-an, ini continuous target di 9050. Kemudian untuk di euro juga formasinya double top, continuous pattern break level support 1.3653700 adalah di 1.35531. Nah, apakah ada korelasi dengan pound sterling nantinya? Saya masih yakin dan percaya juga ada korelasi di situ. Kemudian untuk di Aussie juga sudah ada descending atau decline untuk titik resisten. Walaupun kita butuh konfirmasi untuk Aussie break sekali lagi untuk di level. Namun dengan historical yang ada, major trend yang turun untuk di Aussie, ya, ini major trend untuk di Aussie, kemudian terkoreksi sampai di 61,8. Saya yakin untuk dari analisa teknikal ini untuk di Aussie masih akan continuous down dari level sekarang. Kita harus jaga penempatan stop loss-nya di 9393 ya. 0,9393 bagi penempatan stop loss. Posisi adalah short untuk di Aussie. Nah, Pak Dwi barangkali akan berbeda korelasinya dengan emas karena emas ini sentimennya berbeda sekali. Saya rasa ada mood yang kembali untuk di emas ya. Jadi tidak ada korelasi yang positif terhadap Aussie, saya kira korelasinya malah negatif. Demikian Pak Dwi untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barangkali bisa disimpulkan Pak Dwi. Oke, ternyata ada perbedaan time frame mungkin itu ya. Emas di daily, emas di 4 jam. Terima kasih Pak Fauzi. Tadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah memanfaatkan pergerakan negatif di euro untuk pengambilan posisi maupun pengambilan posisi buy di dolar Swiss. Kemudian memanfaatkan juga pergerakan di harga minyak yang senantiasa terus terpantau oleh beberapa fundamental yang terjadi pada akhir-akhir ini di kawasan Rusia maupun di
persediaan untuk hari Rabu besok. Saya rasa cukup sekian morning briefing kali ini. Terima kasih ke Pak Fauzi atas presentasinya atau morning briefingnya. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa seluruh informasi yang ada diharapkan bukan hanya merupakan satu-satunya informasi yang dipergunakan untuk transaksi tanpa memperhatikan manajemen yang baik. Terima kasih rekan-rekan semua, selamat bekerja.